Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, video ini mungkin bukan kebetulan kamu klik. Mungkin ada sesuatu dalam hatimu yang sedang Allah ingin sentuh hari ini. Dengarkan sampai akhir, karena bisa jadi ini adalah pengingat yang selama ini kamu butuhkan. Jika hatimu merasa ditemani di sini, izinkan channel ini tumbuh dengan doamu dan dukungan kecilmu. Mari kita peluk iman kita bersama. Saudaraku, tidak terasa Ramadan hampir pergi. Bulan yang dulu kita tunggu dengan penuh harap. Bulan yang kita sambut dengan doa dan target-target kebaikan. Sebentar lagi akan meninggalkan kita. Dan pertanyaannya bukan lagi, sudah berapa hari kita berpuasa? Tapi, apa yang sebenarnya berubah dalam diri kita? Ramadan bukan sekadar menahan lapar. Bukan sekadar bangun sahur dan berbuka tepat waktu. Bukan sekadar ramai di awal, lalu perlahan sunyi di akhir. Ramadan adalah kesempatan. Kesempatan yang tidak semua orang dapatkan. Tahun lalu, ada yang duduk di samping kita saat tarawih. Hari ini, mungkin ia sudah berada di alam kubur. Tahun lalu, ada yang masih bercanda saat sahur bersama keluarga. Hari ini, mungkin namanya tinggal doa di batu nisan. Dan kita masih diberi kesempatan. Tapi kesempatan itu tidak selamanya. Saudaraku, coba tanyakan dengan jujur pada diri sendiri. Apakah Ramadan ini membuat kita lebih lembut? Atau hanya membuat jadwal makan kita berubah? Apakah Ramadan ini membuat kita lebih takut pada dosa? Atau hanya membuat kita lebih pandai menyembunyikannya? Apakah Ramadan ini membuat kita lebih dekat pada Al-Quran? Atau hanya lebih sering memegang ponsel? Ramadan datang membawa cahaya. Tapi cahaya tidak akan masuk ke hati yang tertutup. Ada orang yang masuk Ramadan dengan penuh semangat, tapi keluar darinya tanpa perubahan. Dan itu yang paling menakutkan. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa ada orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan dahaga. Bayangkan itu. Lelahnya dapat, hausnya terasa, lapar ditahan, tidur berkurang, tapi pahala tidak ada. Mengapa? Karena puasa bukan hanya tentang perut. Puasa adalah tentang hati. Puasa adalah tentang lisan. Puasa adalah tentang bagaimana kita menahan amarah, menahan pandangan, menahan ucapan yang menyakitkan. Berapa kali selama Ramadan ini kita masih menyakiti orang lain? Berapa kali kita masih menggunjing? Berapa kali kita masih marah berlebihan? Berapa kali kita masih merasa paling benar? Saudaraku, Ramadan hampir selesai. Dan yang akan ditanya bukanlah berapa kali kamu sahur, tapi apakah kamu berubah? Karena tujuan Ramadan bukan sekadar menahan diri. Tujuannya adalah takwa. Dan takwa bukan terlihat dari status media sosial. Takwa terlihat dari bagaimana kita bersikap saat tidak ada yang melihat. Malam-malam Ramadan, apakah kita memanfaatkannya? Atau kita justru lebih sibuk dengan hiburan? Apakah kita mencari Lailatul Qadar? Atau kita membiarkan ia berlalu begitu saja? Kita sering merasa masih ada Ramadan tahun depan. Padahal tidak ada yang tahu. Apakah nama kita masih tercatat sebagai penduduk bumi? Saudaraku, bayangkan ini. Ramadan ini adalah yang terakhir untukmu. Malam ini adalah malam terakhir sujudmu. Besok namamu diumumkan sebagai kabar duka. Apa yang akan kamu sesali? Amal yang kurang? Doa yang belum dipanjatkan? Air mata yang tidak pernah jatuh dalam taubat? Atau kesempatan yang disia-siakan? Ramadan tidak hanya datang untuk memberi pahala. Ramadan datang untuk menghapus dosa. Tapi dosa tidak akan terhapus jika kita tidak benar-benar ingin meninggalkannya. Ada orang yang berpuasa, tapi masih menyimpan dendam. Ada orang yang tarawih,
tapi masih curang dalam urusan dunia. Ada orang yang tilawah, tapi hatinya tidak tersentuh. Dan yang lebih menyedihkan, ada orang yang merasa dirinya sudah cukup baik. Padahal ia lupa bahwa ampunan Allah hanya turun kepada mereka yang merasa butuh. Saudaraku, Ramadan hampir selesai, dan kita tidak tahu apakah amal kita diterima. Para sahabat dahulu menangis, bukan karena Ramadan pergi. Mereka menangis karena takut amal mereka tidak diterima. Sedangkan kita justru sibuk memikirkan baju lebaran, menu lebaran, foto lebaran. Padahal yang paling penting adalah apakah Allah ridha pada kita. Ramadan adalah tamu mulia. Dan jika tamu mulia itu pergi tanpa membawa perubahan dalam diri kita, maka kita yang rugi. Masih ada waktu, masih ada malam, masih ada sujud, masih ada doa. Jangan tunggu Ramadan benar-benar pergi, baru kita menyesal. Karena penyesalan selalu datang setelah kesempatan hilang. Saudaraku, sebelum Ramadan berakhir, lihatlah hatimu. Apakah ia lebih lembut dari sebelumnya? Apakah ia lebih takut bermaksiat? Apakah ia lebih rindu pada Allah? Jika belum, maka jangan biarkan Ramadan pergi begitu saja. Masih ada detik yang bisa kita ubah. Masih ada air mata yang bisa kita jatuhkan. Masih ada dosa yang bisa kita akui. Dan mungkin, satu sujud yang tulus malam ini lebih berharga daripada seluruh hari yang sudah kita lewati. Ramadan belum benar-benar selesai, tapi waktunya semakin tipis. Dan sebelum ia pergi, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Saudaraku, jika Ramadan ini benar-benar yang terakhir untuk kita, apa yang ingin kita perbaiki malam ini juga? Jangan tunggu esok, karena banyak orang yang berkata, besok saya berubah. Tapi ternyata besok tidak pernah datang untuknya. Ramadan adalah bulan pengampunan. Tapi pengampunan bukan otomatis. Allah membuka pintunya lebar-lebar. Namun kita tetap harus melangkah masuk. Berapa banyak dari kita yang masih menunda taubat? Kita tahu dosa itu salah. Kita sadar itu menyakiti hati Allah. Tapi kita berkata, nanti saja setelah Ramadan. Padahal bisa jadi, Ramadan inilah kesempatan terakhir untuk menghapusnya. Saudaraku, dosa yang kecil jika dibiarkan akan menumpuk. Dan dosa yang ditunda taubatnya akan mengeraskan hati. Hati yang keras tidak lagi peka, tidak lagi mudah menangis, tidak lagi mudah tersentuh ayat Al-Quran. Dan itu tanda bahaya. Karena ketika hati sudah tidak peka, peringatan tidak lagi terasa. Ramadan datang untuk melembutkan. Tapi kalau setelah hampir 1 bulan, kita masih sama seperti sebelumnya, maka ada yang salah. Bukan pada Ramadannya, tapi pada kesungguhan kita. Saudaraku, ingat satu hal ini. Allah tidak melihat seberapa banyak amal kita. Allah melihat seberapa tulus hati kita. Mungkin kita tidak bisa khatam berkali-kali. Mungkin kita tidak bisa sedekah besar-besaran. Mungkin kita tidak sempurna dalam ibadah. Tapi satu air mata taubat yang benar-benar jujur lebih berat nilainya daripada ibadah yang hanya formalitas. Coba tanyakan pada diri kita malam ini, kapan terakhir kali kita benar-benar menyesal atas dosa? Bukan sekadar takut ketahuan, bukan sekadar takut konsekuensi, tapi benar-benar takut kehilangan Allah. Ramadan hampir selesai, dan ada satu hal yang sering kita lupakan. Yang terpenting bukanlah bagaimana kita memulai Ramadan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menutupnya, karena penutup menentukan nilai. Jika akhir Ramadan kita kuat, itu tanda kebaikan. Jika akhir Ramadan kita justru lemah, itu tanda kita lengah. 10 malam terakhir adalah puncak. Disitulah banyak orang justru lelah.
Padahal disitulah Allah siapkan Lailatul Qadar. 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun lebih. Bayangkan, 1 malam yang tulus bisa mengubah seluruh catatan hidup kita. Tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar mencarinya? Saudaraku, jangan biarkan Ramadan pergi tanpa meninggalkan jejak dalam hidupmu. Kalau selama ini kita masih lalai, malam ini bisa jadi titik balik. Kalau selama ini kita masih sering berdosa, malam ini bisa jadi awal taubat. Kalau selama ini kita jauh, malam ini bisa jadi langkah pertama mendekat. Allah tidak meminta kita sempurna. Allah hanya meminta kita kembali. Dan Ramadan adalah jalan pulang. Namun jalan pulang tidak akan berarti jika kita memilih berhenti di tengah. Saudaraku, mungkin kita merasa dosa kita terlalu banyak. Mungkin kita merasa malu untuk kembali. Mungkin kita merasa tidak pantas. Tapi ketahuilah, rahmat Allah lebih besar dari semua dosa kita yang membuat seseorang tidak diampuni. Bukan karena dosanya terlalu besar, tapi karena ia tidak mau kembali. Ramadan hampir pergi, dan setelah ia pergi, belum tentu kita diberi kesempatan lagi. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal. Menyesal bukan karena tidak sempat puasa, tapi karena tidak sungguh-sungguh. Menyesal bukan karena tidak sempurna, tapi karena tidak berusaha. Saudaraku, sebelum Ramadan berakhir, perbaiki satu hal. Tidak perlu langsung semuanya. Mulai dari satu dosa yang ingin benar-benar ditinggalkan. Mulai dari satu kebiasaan buruk yang ingin dihentikan. Mulai dari satu ibadah yang ingin dijaga setelah Ramadan. Karena tanda diterimanya Ramadan adalah ketika kebaikan itu berlanjut. Jika setelah Ramadan kita kembali pada kebiasaan lama, maka kita belum benar-benar menang. Ramadan adalah latihan, dan hidup setelah Ramadan adalah ujian sesungguhnya. Jangan jadikan Ramadan hanya rutinitas tahunan. Jadikan ia titik perubahan. Saudaraku, masih ada malam tersisa. Masih ada doa yang bisa dipanjatkan. Masih ada ampunan yang bisa diraih. Jangan tunggu semuanya selesai. Baru kamu sadar bahwa waktu tidak bisa diulang. Malam ini, mungkin ada malaikat yang mencatat namamu dalam daftar orang yang diampuni. Atau mungkin tidak. Dan itu tergantung pada apa yang kamu lakukan sekarang. Sebelum Ramadan benar-benar pergi, ada satu keputusan yang harus kamu ambil. Tetap menjadi diri yang lama. Atau benar-benar berubah. Saudaraku, Ramadan hampir benar-benar pergi. Langit yang dulu terasa berbeda di awal bulan itu, sebentar lagi kembali seperti biasa. Masjid yang dulu ramai, perlahan akan kembali lengang. Suasana sahur yang penuh doa akan digantikan pagi-pagi biasa. Dan pertanyaannya sederhana, apa yang tersisa dalam diri kita? Ramadan bukan tentang seberapa meriahnya kita menjalaninya. Bukan tentang seberapa banyak konten yang kita unggah. Bukan tentang seberapa sering kita terlihat beribadah. Ramadan adalah tentang hati. Dan hati tidak bisa berpura-pura. Saudaraku, bayangkan jika ini benar-benar Ramadan terakhir kita. Bayangkan ketika malaikat maut datang, dan kita hanya bisa berkata dalam hati, seandainya aku lebih serius di Ramadan itu, tidak ada yang bisa kembali. Tidak ada yang bisa diulang. Yang ada hanya penyesalan. Penyesalan yang tidak lagi berguna. Karena kesempatan hanya ada selama kita hidup. Dan Ramadan adalah bonus umur. Bonus yang tidak semua orang dapatkan. Mungkin ada orang yang tahun lalu lebih saleh dari kita, lebih rajin dari kita, lebih taat dari kita. Tapi hari ini mereka sudah tiada. Dan kita, yang mungkin lebih banyak dosa, masih diberi waktu. Itu bukan kebetulan. Itu rahmat. Rahmat yang harus dibalas dengan kesungguhan.
Saudaraku, jangan ukur keberhasilan Ramadan dari rasa lelahmu. Ukur dari perubahanmu. Apakah kamu lebih sabar? Apakah kamu lebih menjaga lisan? Apakah kamu lebih ringan memaafkan? Apakah kamu lebih takut berbuat dosa? Jika ya, meski sedikit, itu tanda kebaikan. Karena Allah tidak melihat besar kecilnya perubahan. Allah melihat arah perubahan itu. Apakah kamu mendekat atau menjauh? Ramadan mengajarkan kita satu hal besar, bahwa kita sebenarnya mampu menahan lapar, mampu menahan amarah, mampu menahan hawa nafsu. Artinya, kita juga mampu menahan diri setelah Ramadan. Jika kita kembali pada kebiasaan lama, itu bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita tidak menjaga. Saudaraku, jangan biarkan Ramadan menjadi tamu yang sia-sia. Jangan biarkan ia datang, lalu pergi tanpa membawa perubahan. Karena boleh jadi, inilah kesempatan terbaik kita untuk benar-benar pulang kepada Allah. Sebelum Ramadan berakhir, ambil satu keputusan besar dalam hidupmu. Tinggalkan satu dosa yang paling sering kamu ulang. Perbaiki satu hubungan yang rusak. Mulai satu kebiasaan baik yang akan kamu jaga. Tidak perlu sempurna. Cukup sungguh-sungguh. Karena kesungguhan kecil yang konsisten lebih dicintai Allah daripada semangat besar yang hanya sesaat. Saudaraku, Ramadan mungkin akan pergi, tapi Allah tetap ada. Rahmat-Nya tetap terbuka. Pintu taubat tetap luas. Jangan tunggu Ramadan untuk kembali kepadanya. Jadikan Ramadan sebagai awal, bukan puncak. Jika setelah Ramadan kamu tetap menjaga sholatmu, itu tanda kemenangan. Jika setelah Ramadan kamu tetap menjaga lisanmu, itu tanda keberhasilan. Jika setelah Ramadan kamu tetap menangis dalam doa, itu tanda hatimu hidup. Dan hati yang hidup adalah harta paling berharga. Saudaraku, sebelum Ramadan benar-benar selesai, angkat tanganmu malam ini. Bukan karena kamu suci, bukan karena kamu pantas, tapi karena kamu butuh ampunan, butuh petunjuk, butuh kekuatan untuk istiqamah. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jika Ramadan ini adalah yang terakhir bagi kami, maka terimalah setiap amal kami meski kecil. Ampuni dosa-dosa kami yang Engkau ketahui, dan yang kami lupakan. Lembutkan hati kami. Jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang keluar dari Ramadan tanpa ampunan. Ya Allah, jika Engkau masih beri kami umur setelah Ramadan ini, jadikan kami hamba yang lebih baik dari sebelumnya. Jangan biarkan semangat ini padam. Jangan biarkan kami kembali pada kebiasaan lama. Teguhkan langkah kami di jalan-Mu. Dan jika suatu hari Engkau panggil kami, panggillah kami dalam keadaan Engkau ridha. Saudaraku, Ramadan hampir selesai. Tapi perjalanan kita menuju Allah belum selesai. Jangan berhenti. Jangan menyerah. Jangan merasa sudah cukup. Karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling istiqamah. Sebelum Ramadan berakhir, pastikan kamu sudah berdamai dengan Allah. Pastikan kamu sudah meminta maaf atas kesalahanmu. Pastikan kamu sudah berusaha berubah. Karena ketika Ramadan pergi, yang tersisa hanyalah kamu dan amalmu. Semoga Ramadan ini bukan hanya berlalu. Semoga ia menjadi titik balik hidupmu. Dan semoga ketika kita bertemu Ramadan lagi, jika Allah izinkan, kita bertemu dalam versi diri yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.